Jadi kalau diurut urutan, Nabi Allah Syith alaihi salam ini nabi kedua. Nabi yang kedua. Yang pertama Adam, yang kedua Nabi Syith alaihi salam. Para ulama menyatakan Nabi Syith alaihi salam ini seorang nabi. Mayoritas mengatakan beliau seorang nabi. Kenapa para ulama mengambil kesimpulan bahwa beliau seorang nabi? Karena diberikan suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran yang berisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang menerima suhuf pasti seorang nabi. Makanya ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Musa seorang nabi, maka Syith juga alaihissalam diberikan suhuf. Namun di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala tidak menyebutkan nama Nabi Syith. Jadi dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Nabi Syith alaihissalam, dan tidak menyatakan bahwa Nabi Syith itu seorang nabi. Jadi mereka menyatakan bahwa Nabi Syith alaihissalam adalah seorang nabi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis tersebut Nabi mengatakan Nabi Syith diberikan 50 suhuf. Disebutkan ala Syith kepada Syith alaihissalam. Dan Nabi Allah Syith alaihissalam inilah nanti anak keturunannya seluruhnya para nabi. Jadi semua para nabi, para rasul, nasabnya itu kembali kepada Nabi Allah Syith alaihissalam. Ada seorang tabi'in bernama Wahb ibnu Munabbih. Beliau mengatakan di wajahnya Nabi Syith alaihissalam itu ada cahaya di jidat. Nanti menjelang wafat, cahaya itu berpindah kepada anaknya. Setelah cahaya itu berpindah kepada anaknya, meninggal usia 900 tahun. Jadi Nabi Allah Syith alaihissalam meninggal usia 900 tahun. Wahab ibnu Munabbih mengatakan cahaya itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad berasal dari keturunannya Nabi Allah Syith alaihissalam. Karena nanti ada keturunan Qabil. Qabil punya keturunan. Nabi Allah Syith punya keturunan nabi-nabi. Jadi Nabi Adam seorang nabi, anaknya nabi, hadiah dari Allah. Kenapa hadiah dari Allah? Karena anaknya yang soleh, Habil itu kan telah meninggal, dibunuh. Habil sudah dibunuh, sedih, kehilangan. Allah ganti, kasih hadiah. Ini hadiahnya saya berikan anak yang soleh, bahkan menjadi seorang nabi. Artinya kalau kita kehilangan sesuatu, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin Allah ingin mengganti yang lebih baik. Seperti Qabil membunuh Habil, Habil meninggal, diganti Nabi Allah Syith alaihissalam. Karena diberikan hadiah kepada Nabi Adam, hibatullah, hadiah dari Allah, maka diberikan nama Syith yang artinya hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Syith punya anak namanya Anusi. Namanya Anusi. Anusi punya anak namanya Kinan. Kinan punya anak namanya Mahlail. Mahlail punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Khanuh. Khanuh ini adalah Nabi Idris. Khanuh Nabi Idris alaihissalam. Khanuh punya anak namanya Matusalah. Matusalah punya anak namanya Lamuk. Namanya Lamuk. Lamuk punya anak Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Seterusnya ke bawah nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian penyakit dari Qabil ini hasad, iri hati. Jangan sampai ya, Allah jaga kita punya hati, jangan sampai ada iri sama orang. Ini dosa besar. Al-hasad, iri hati. Ngapain iri hati? Kita hidup di dunia sesaat setelah kita meninggal dunia. Kenapa bawa dosa? Kalau kita punya keyakinan segala sesuatu Allah yang berikan, maka penyakit ini tidak ada. Oh, saya jatahnya begini, alhamdulillah. Oh, dia kaya, dia sukses. Oh, memang jatahnya Allah kasih, alhamdulillah. Kita doakan. Begitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan satu pendidikan, satu peringatan. Kalau penyakit hasad ini bisa membakar amal ibadah kita. Penyakit hasad bisa membakar amal ibadah kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah di dalam sunannya, dari sahabat Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dengan sifat iri hati. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sifat iri hati dapat memakan kebaikan, dapat menghancurkan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kayu bakar ditumpuk setinggi apapun, mau 2 meter, 3 meter, 4 meter, tapi ketika dibakar jadi debu. Amal ibadah sebesar apapun, tapi dalam hati punya iri hati, maka amal ibadah itu akan hancur seperti debu. Haba'an mansura, debu yang ditiup oleh angin. Saya pernah pelajari buku puisi, buku puisinya Imam Syafi'i, namanya Diwan Al-Imam Syafi'i, satu jilid. Di situ syair-syairnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Ada satu syairnya Imam Syafi'i tentang iri hati itu, beliau sebutkan, beliau katakan, kullu adawah qad turja imatatuha illa adawata man adaka bil hasad. Artinya, setiap permusuhan, setiap konflik sesama manusia bisa hilang konflik itu. Konflik karena salah paham bisa hilang. Imam Syafi'i mengatakan illa, kecuali kalau konflik karena dasar iri hati, maka ini tidak akan hilang. Kayaknya Qabil tetap, Nabi Adam kasih peringatan, jangan pernah dekat dengan dia, karena penyakit hasad ini tidak akan hilang kecuali dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh melawan itu penyakit dalam hati, al-hasad. Kullu adawati qad turja imatatuha, dalam satu redaksi izalatuha illa adawata man adaka bil hasad. Setiap permusuhan pasti bisa hilang permusuhan tersebut, kecuali permusuhan karena dasar iri hati, gak bisa hilang. Sampai nikmat yang dia miliki hilang baru dia puas. Bahkan puncaknya sampai menghilangkan nyawa. Wahai anakku, Nabi Sis alaihi salam, saya wasiatkan kepadamu, jangan engkau bergaul dan jangan ada kontak sosial dengan Qabil. Pada waktu itu Qabil tinggal di Suhul, As-Suhul, dataran rendah. Dia punya anak keturunan ikut dibangun satu peradaban masyarakat, As-Suhul.
Nabi Allah Sis alaihissalam tinggal di Al-Jibal, dataran tinggi, di pegunungan. Jadi beda, pisah. Qabil dengan anak keturunannya membuat peradaban, membuat satu masyarakat di dataran rendah, sedangkan Nabi Allah Sis alaihissalam membuat peradaban masyarakat di dataran tinggi. Pisah. Di pihak Nabi Allah Sis alaihissalam diajak kepada kebaikan, diajak ibadah, diajak mengenal Allah, diajak dan diajarkan akhlak. Kalau di pihak masyarakatnya Qabil, isinya foya-foya, maksiat, pesta. Jadi dua masyarakat yang berbeda yang dipimpin oleh Nabi Allah Sis alaihissalam dan juga Qabil. Ini riwayat diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Di dalam kitab namanya Tarikhul Umami wal Muluk, nama kitabnya. Iblis sawwara insana. Di waktu itu iblis datang menyerupai manusia. Dia datang berpura-pura menjadi seseorang yang ingin mencari pekerjaan. Datang di kampungnya Qabil. Ketika dia datang di kampungnya Qabil, singkat daripada kisah, dia diterima kerja menjadi seorang pembuat kerajinan tangan. Maka dia buatlah apa? Seruling, mizmar, atau zamannya mazami, dibuat seruling. Ketika dibuat seruling, dia mulai memainkan seruling. Maka orang-orang mendengar, daripada masyarakatnya Qabil mendengar suara seruling. Ini pertama kali mereka mendengar suara musik. Berkumpul satu persatu. Maka di saat itulah mereka membuat satu kesepakatan, dibuat satu Id, perayaan pesta. Mulai gabung, campur, al-ikhtilat, laki dan perempuan, mulai joget. Kemudian mulai dibuat khamar pertama kali. Di situ disuguhkan minuman keras. Masyarakat yang ada di pergunungan, masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam, ada satu orang sudah dilarang. Nabi Sis sudah melarang, jangan pernah turun dan jangan pernah ikut gabung dengan masyarakatnya Qabil. Itu telah dibuat undang-undang di masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam. Tapi tetap ada satu orang penasaran. Dia dengar suara orang ramai sedang tertawa-tawa, penasaran, biasanya begitu. Makanya selalu Allah Ta'ala melarang satu larangan keras, biasanya dibilang jangan dekati, bukan jangan lakukan. Kenapa? Karena dikhawatirkan walaupun tidak ada niat, tapi karena dekat terpengaruh, karena manusia ini lemah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekatin zina, kata Allah. Dekat saja tidak bisa, apalagi berbuat. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Karena Allah tahu manusia lemah. Tadinya tidak ada niat melakukan kemaksiatan, tapi karena dekat, terpengaruh, akhirnya terjerumus. Ini satu orang melanggar undang-undang, melanggar regulasi yang telah dibuat oleh Nabi Allah Sis alaihissalam. Dia turun. Pada waktu itu orang-orang yang tinggal di masyarakatnya Nabi Allah Sis alaihissalam, mereka secara fisik laki-lakinya tampan, namun wanitanya tidak cantik. Tapi kalau masyarakatnya Qabil,
laki-lakinya tidak tampan, tapi wanita-wanitanya cantik. Terbalik. Maka sang lelaki ini yang tidak patuh dengan perintah Nabi Sis alaihissalam, dia turun. Dia lihat ada wanita cantik. Dia lihat mereka sedang senang-senang, bermabuk-mabukan. Maka dia datang ke keluarganya atau masyarakatnya. Dia naik lagi ke jabal, ke gunung. Dia lapor kepada kawan-kawannya. Dibawa lagi pesta. Di masyarakatnya Qabil. Wanitanya cantik-cantik. Mereka yang tinggal di dataran tinggi, wanitanya tidak cantik. Penasaran. Akhirnya banyak yang turun. Ketika mereka turun, mereka lihat, betul ini cantik. Wanita yang cantik juga melihat laki-laki tampan. Karena masyarakatnya Qabil, laki-lakinya tidak tampan. Kaget juga, ini laki-laki tampan. Yang laki-laki juga kaget, baru lihat wanita cantik. Akhirnya ikut gabung. Sebagian telah dilarang oleh Nabi Allah Sis, jangan pergi, tapi mereka melanggar perintah. Akhirnya iblis berhasil, syaitan berhasil membuat mereka melakukan maksiat secara publik pertama kali di dunia. Perzinahan massal dilakukan pertama kali di dunia di saat itu. Berzina. Mereka berzina. Ada hikmah disebutkan oleh para ulama. Kita kalau melanggar satu perintah Nabi dengan sengaja, maka hasilnya adalah kesialan. Hasilnya adalah kesialan. Belum di akhirat, di dunia sudah sial. Sudah celaka, sudah sengsara. Kita sering membaca biografi atau kitab sejarah perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Di dalam kitab sejarah tersebut kan menyebutkan Nabi perintahkan pasukan pemanah itu tetap berdiri di atas bukit, jangan pernah turun. Kata Nabi Muhammad SAW, walaupun kita menang, kalian jangan turun. Dibuat wasiat oleh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika pasukan pemanah lihat situasi yang terjadi, kaum muslimin lebih unggul. Mereka beranggapan kaum muslimin sudah menang. Akhirnya apa yang terjadi? Turun. Mereka turun melihat harta rampasan perang, ghanimah begitu banyak. Mulai terpengaruh dengan duniawi, turun. Pesannya Nabi tidak dihiraukan. Hanya ada sedikit saja yang tetap taat. Mereka katakan, Nabi wasiatkan jangan kita turun. Mereka sebagian mengatakan, tapi kan kita sudah menang, turun saja. Maka banyak dari mereka turun. Yang terjadi apa? Khalid bin Walid memutar pasukan dari belakang. Akhirnya banyak kaum muslimin meninggal dunia. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Karena tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah yang memberikan pesan kepada kita, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin yang baik di antara kalian. Sama kasusnya Nabi Allah Sis alaihissalam. Akhirnya terjadilah perzinahan pertama kali di muka bumi. Orang yang berzina dia menyebabkan kefakiran. Dalam hadis dikatakan az-zina yurisul faqra. Perzinahan mewarisi kefakiran. Nabi sebutkan bukan zani tapi zina, beda. Kalau zani orang yang berzina. Orang yang berzina. Tapi Nabi sebutkan bukan orang yang berzina. Nabi sebutkan az-zina, perzinahan. Yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Maknanya apa? Maknanya kalau di kampung kita ada orang berzina,
kita yang tidak berzina ada di samping kena juga imbasnya. Karena bukan orang yang berzina yang menyebabkan kefakiran, perzinahannya yang menyebabkan kefakiran. Kalau azani, orang yang berzina, ya dia pribadi saja. Secara personal dia yang melakukan, dia yang kena kefakiran. Tapi Nabi sebutkan bukan zani, bukan orang, bukan subjek, tapi az-zina. Perzinahan itu yurisul faqra. Belum lagi memendekkan umur. Orang yang suka berzina umurnya pendek. Kemudian zina ini minal kabair. Zina ini termasuk dosa-dosa besar. Saking besarnya Allah sebutkan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Saking besarnya dosa, dekat saja tidak bisa. Dekat saja tidak bisa. Dekat saja ancaman keras. Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena zina itu keji. Ditambah lagi wasa'a sabila, dan zina itu adalah jalan yang buruk. Sudah keji, jalan yang buruk. Jadi al-faqru, jadi fakir, umur jadi pendek, dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang dilakukan, yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam, diamalkan oleh Nabi Allah Sis alaihissalam, sehingga Nabi Allah Sis alaihissalam tidak pernah ada kontak dengan Qabil. Hanya mereka yang ikut di dalam perzinahan tadi. Di sini kata musik, ulama mengatakan dalam kitab Fathul Bari, musik ini kalau ada musik, di sini musik ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ini pembahasan fikih. Nah, musik ini kalau sudah berkumpul laki perempuan, sudah ada pesta, pasti tidak jauh dengan khamar. Itu sejak zaman Nabi Allah Sis alaihissalam. Kalau sudah ada khamar, pasti tidak jauh dari zina. Pasti tidak jauh dari zina. Makanya hadis Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu min ummatihi man yastahillul hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang dari umatnya Nabi Muhammad SAW orang yang menghalalkan al-hirra. Al-hirra perzinahan. Perzinahan kesepakatan. Gak ada yang bilang boleh. Seluruh ulama sepakat dosa besar. Wal harira, sutra. Sutra ada khilaf, ada spesifikasi, penjelasan secara rinci. Di sini juga yang maksudnya sutra haram bagi laki-laki, bukan perempuan. Wal khamra, minuman keras, kesepakatan juga para ulama. Wal ma'azif, alat musik, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Imam Ghazali punya kitab menjelaskan tentang musik yang diperbolehkan, dibuat syarat-syaratnya. Makanya nanti di Al-Amin itu kita bahas secara fikih, secara rinci tentang hukum musik. Di sini bukan bab fikih, bab tarikh sejarah. Karena harir juga ada kecuali, maka ma'azif juga ada kecuali. Kalau khamar zina sepakat. Jadi hadis ini kan banyak, gak boleh kita ambil satu hadis dijadikan hukum, tidak boleh. Karena hadis itu banyak. Nanti ulama kumpulkan hadis yang jumlahnya banyak, baru mereka istinbat al-ahkam, mengambil kesimpulan hukum. Nah hasilnya itu tertuang di dalam kitab-kitab fikih gitu.
Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe-nya sebagai bentuk support untuk channel ini agar terus bisa berkembang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, dan menghindarkan kita dari azab api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.